Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Kumail Hakimah di channel Ragu. Pakai itu kepanjangannya Forbidden Questions ya. Tadi janjian nggak gitu tadi. Lebih meriah tadi. Jadi gimana? Kayak Selamat sabar tadi. datang di Fuck you. Fuck you. Wow. Forbidden question. Kamu Gitu. pernah ngeluarin jari tengah ya? Nggak berani. Kemarin siapa ya? Forbidden Questions. Ada musisi aku lupa namanya dari Bekasi. Dia tuh gini nih. Fuck you kecil. Ya ini tadi apa? Fuck you kecil. Aduh imut banget ya fuck you kecil. Enggak, karena kalau fuck you kecil itu tidak terlalu seofensif fuck you jari tengah. Tapi kan ini channelnya akan menjadi besar. Jadi Berarti fuck you-nya kita- harus besar. Iya, huruf kapital semua. Hehehe. Forbidden Questions. Tadadad, mantap. Nah, dan di episode kali ini tamuku sangat spesial karena dia adalah calon penulis bestseller. Enggak. Akan menjelang ini, kamu akan menjelang menjadi publish author. Itu kan salah Publish satu author. impianku juga. Ih gokil. Terima Publish kasih. author bahasa Indonesianya apa ya? Penulis lah. Penulis doang. Iya, emang apa mau Kan publishnya gimana cara menerjemahkan? publish kan terbitkan. Iya. Penulis tetap apa? Ya udah penulis aja, penulis buku. Penulis buku. Ah, itu dia, Oke. mantap. Karena teman saya yang di sini tuh penulis. Ih gokil. Jadi kita ada di forum ini untuk membedah asik, untuk menanya-nanyakan isi bukunya. Gitu. Ih gokil. Halo teman-teman. Kalian nama aku ada TMKM, saya numpang di channelnya orang pintar teman-teman. Misi teman-teman. Biasanya kan di sini cendekiawan. Orang pintar itu dukunnya gak sih? Iya juga sih. Orang cerdas, orang terpelajar. Enggak ada, jangan gitu-gitu. Malu. Oke, jadi kan terakhir tuh kamu ngasih teaser tuh di channel kamu ya. Di IG. Suruh tebak judul gitu. Terus kan aku tebak judulnya tuh kayak apa? Misi begal Misi yang begal. Kenapa Misi jadi begal settingnya di tidak Lampung? Padahal judulnya apa? Masa depan yang tidak boleh dibicarakan. Kenapa nggak boleh dibicarakan? Memang ada masa depan yang tidak boleh dibicarakan. Tapi ada beberapa hal di negara ini, di lingkungan kita yang kayaknya masih tabu untuk dibicarakan. Oke, Iya kan? coba ceritakan. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman tanya ya bukunya tentang apa, dia itu novel yang akan kubagi jadi 2 part gitu. Yang pertama itu adalah rekaman podcast, jadi kayak transkrip podcast gitu tentang 2 orang yang udah capek banget sama kerjaannya, kayak persetan kapitalisme gitu kan. Terus mereka membayangkan satu masa depan di mana kapitalisme udah nggak ada, monetary system udah nggak ada, orang Kalau kapitalisme nggak ada, jadi apa dong? ada Oke. sistem yang mereka bayangkan. Oh. Nah, jadi sistem yang mereka bayangkan ini di mana manusia tuh ya udah gitu kerja tidak untuk mendapatkan upah. Terus mereka kerja ya hanya untuk kerja aja. Terus kalau misalnya kamu butuh makan ya, Penghidupannya, butuh makan ya tinggal minta makan. Orang lain akan berikan mereka makan. Oh, jadi kalau Jadi semuanya kesejahteraan tuh pasti dijamin. Betul, jadi semuanya itu sama rata, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya, semuanya oke. sama. Nah, part satunya kan itu, di mana mereka tuh membayangkan masa depan seperti ini. Nah, ternyata yang di part 2-nya, masa depan yang mereka bayangkan kejadian. Dan di masa depan ternyata nggak seideal yang mereka pikir gitu loh. Karena ternyata banyak sekali yang hilang, banyak sekali yang menjadi tantangan dari masa depan yang seperti itu. Gitu kurang lebih. Kan kalau semua orang dapat makan, kalau semua orang kerja nggak kerja dapat penghidupan. Oh, mereka ada harus masalah kerja. Mereka harus kerja. Harus kerja. Ya udah kan harus kerja dan dijamin penghidupan, berarti nggak ada masalah dong. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana kita bisa mewajibkan seorang manusia untuk harus bekerja nih. Berarti kan butuh ada pemimpin yang sangat diktator yang menyuruh kamu untuk ya kamu kerja sesuai dengan yang udah ditentukan ini. Kalau misalnya kamu nggak ngerjain ini, kamu aku hukum, aku ganti dengan yang lain. Oh, tapi berarti ada sistem gaji nggak di situ? Ya nggak ada. Mereka udah nggak butuh gaji lagi. Oke, berarti kalau belanja Kalau belanja mereka kan dikasih. ada jatahnya. gitu. Ada jatahnya. Mereka udah nggak butuh lagi untuk kayak kita numpuk barang terus membuang barang yang tidak perlu. Mereka udah tersedia semuanya. Dan karena populasinya pun juga dibatasi ya, kita nggak akan ada lagi orang-orang yang
nganggur tuh nggak sih kayak Iya, aku iya. tuh ada nih tapi aku nggak tahu Nggak mau ada kerja apa karena semua pekerjaan udah dipakai orang. Benar-benar. Dan tambah lagi jadinya nggak ada orang yang tidak terserap gitu lah ya. Betul. Nggak ada orang yang nggak berguna gitu. Jadi beban negara tuh nggak ada gitu. Nah, tadi kan ceritanya dibagi dua ya. Yang dua ini tadi podcast, yang di masa depan itu tokoh utamanya adalah seorang urologis. Tugasnya dia Urologis itu apa? orang yang dokter yang mengurusi tentang Urin. nah gitu. Jadi tugasnya dia adalah ngesterilin cowok-cowok. Oh ini di masa depan ya? Iya, Kenapa harus disterilin cowok-cowok? supaya populasinya terjaga. Jadi Kenapa populasi harus dijaga? karena kalau ini serunya ngobrol sama Anda. Karena Anda ngerti referensinya nih. Jadi ini aku salah satu patokanku adalah bukunya Jared Diamond yang judulnya Collapse. Oke. Di situ dia ngejelasin ada 12 penyebab kenapa sebuah peradaban itu runtuh. Why Salah. nation fails. Yes. Nah, salah satu penyebabnya dan ini kejadian di mana-mana dan kayaknya udah mulai kejadian juga di dunia adalah kebanyakan populasi. Oh, Nah, oke. kebanyakan populasi kan akhirnya kan resources yang ada tidak Nggak bisa didistribusikan. nah nggak cukup untuk Iya, populasi yang terlalu besar betul. gitu loh. Jadi populasi itu harus dibatasi memang. Kita harus punya batas maksimal segini di populasi kita dan ada minimalnya juga. Makanya populasi itu harus diatur. Nah, oleh diktatornya tadi dibikinlah sistem manusia udah nggak ada lagi yang hamil normal. Semuanya in vitro. Oke, karena tujuannya adalah menjaga pertumbuhan populasi. Betul. Jadi kamu mau hamil pun harus ditentukan oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu efek buruk dari masa depan yang mereka bayangkan, yang mereka pikir ideal Tapi lembaga tadi. pernikahan ada. Nah, Apakah bentuknya itu kayak se-ekstrim Handmaid's Tale? Baca Handmaid's Tale? tahu. Aku nggak baca tapi kan itu ada seriesnya kalau nggak salah ya. Iya. Ya kan. Aku nonton beberapa cuplikannya. Nggak se-ekstrim itu. Pernikahan tetap ada, sistem keluarga tetap ada, tapi tau nggak sih kehamilan natural tuh nggak ada. Jadi orang kan Oke. sekarang nih hamil pada umumnya kan ya karena penetrasi terus ya udah gitu. Nah, karena penetrasinya sudah pasti mandul ya kan karena di sterilin semua. Jadi orang-orang di sana nanti tuh in vitro gitu. Iya, Dan iya. in vitronya sesuai dengan instruksi pemerintah. Kalau emang pemerintah itu merasa oke kita kurang populasi nih, kita bikin yuk berapa orang. Kayak game. Exactly. Kayak game Rise of Nations. Gak tahu sih kamu main apa enggak zaman dulu. Kalau aku di novelku lebih miripin ini semua sama Sim. The Sims. The Sims. Oh iya itu satu-satunya game yang masih aku mainin. Kenapa kamu nyamain sama The Sims? Karena ada kayak pemainnya itu jadi kayak playing god gitu ya. Nah, ini dia. Itu dia. Aku udah menunggu kapan munculnya kata-kata God di podcast Forbidden Question. Karena pasti ada. Sebentar ya teman-teman ya. Saya mau mengatur jawaban supaya tidak di-cancel netizen. Enggak. Aman kok. Alah, Netizen kok bisa? Ya karena channel Forbidden Questions adalah channel yang dicintai oleh netizen Dan cendekiawan. dan cendekiawan. Gokil. Kalau yang nggak suka Forbidden Question, fuck you. Waktu kecil, bagus. Tadi pertanyaannya, jadi kayak pemerintah itu playing gods gitu ya? Iya. Oke, pertama kita ngomongin kata playingnya dulu. Tadi kan aku bilang ya, bahwa masa depan yang seperti itu butuh diatur oleh pemerintahan yang sangat diktator. Oke. Iya kan? Maha kuasa. Harus maha kuasa, harus se-absolut itu pemerintahannya. Tapi sejarah membuktikan nggak ada diktator yang baik gitu. Iya. Diktator tuh selalu kayak korup ya karena Iya. manusia gitu kan. Jadi mari kita serahkan kuasa ini kepada satu entitas yang tidak bisa korup. Satu entitas yang emang Malaikat. tujuannya malaikat kan aduh. Oh bukan novel fantasi ya? Enggak. Jadi ya masih fantasi sih tapi lebih ke sci-fi. Oke. Nah, entitasnya ini harus sesuatu yang aduh aku mau bilang beneran ada kayak menegasi berarti malaikat nggak ada gitu. Hah, gimana nih ngomongnya ya? Tapi di masa depan yang dibayangkan oleh mereka berdua ini memang orang udah nggak percaya lagi sama mitos-mitos itu. Mitos Gitu. malaikat. Mitos malaikat ya Oh kan. malaikat itu mitos. Nah kan? Gimana nih? Gimana caranya teman-teman di podcast ini kita ngomongin hal-hal seperti ini
dengan aman tanpa dikonsultasi. Tapi itulah kenapa judulnya masa depan yang tidak boleh dibicarakan. Oke. Karena memang isunya sekomplikated itu. Kalau kita salah ngomong dikit aja, di penjara, gitu kan. Oke. Nah, poinku adalah entitas ini harus diserahkan sama sesuatu yang tidak korup, yang tujuannya tuh selalu itu nggak punya kepentingan kelompok, nggak punya hawa nafsu, maka mari kita serahkan ke sesuatu yang memang sudah ada, AI. Oke. Nah, iya, make sense ya. Tinggal masukin aja algoritmanya. Biar nanti dia yang decision making. Benar. Kita butuh manusia berapa, manusia ini harus kerja apa. Dan kalaupun ada bias bisa diatur. Betul. Nah, kenapa tadi kok aku suka kata playing God? Karena mari kita bayangkan, biar teman-teman yang mungkin nggak begitu akrab dengan AI, anggaplah AI ini komputer yang cerdas banget. Nah, bagaimana caranya dia memerintah si kota ini atau penduduk di masa depan itu? Ya mirip kayak main Sims. Jadi dia bikin simulasi tapi buat kota. Nah, apa yang diputuskan dia menjadi kota sejahtera itu, nanti di bawahnya ada manusia-manusia yang jadi eksekutifnya. Gitu. Jadi si komputernya bilang, ayo kamu sekarang kita butuh manusia segini. Berarti nanti ada orang yang tugasnya untuk bikin beberapa wanita hamil segini jumlahnya. Oke, sekarang udah ada remaja-remaja umur segini, udah waktunya mereka dikasih pekerjaan. Nah, oke, kamu ini kerjaannya, kamu ini kerjaannya, kamu ini kerjaannya. Si A, si B, si C silakan latih ini jadi pekerjaanmu gitu. Iya benar, itu benar-benar playing God karena itu meruntuhkan. Maksudnya dia maha kuasa, maha menentukan, meruntuhkan konsep takdir. Betul. Bukan yang menentukan kamu bakal punya anak berapa, bukan takdir. Yang menentukan rezeki kamu, kerjaan kamu bukan takdir. Tapi komputer. Betul. Nah, istilahnya apa? Deus ex machina. Tuhan dari mesin. Nggak tahu aku istilah itu. Loh, nggak tahu. Akhirnya guys, ada sesuatu yang Kumaila nggak tahu guys. Kalian pikir dia tahu semuanya kan? Kalian pikir dia omnya sains. Yang tulisannya Deus ex machina. Itu bukannya kayak film yang kayak itu kan sih? Ada. Nah, judulnya film itu Ex Machina. Memang diambil dari istilah itu, Deus ex machina. Tapi sebenarnya itu kayak konsep AI yang ruling kita itu nama istilahnya Deus ex machina. Sebenarnya istilah Deus ex machina itu dari istilah teater ya. Kayak kalau misalnya ada satu kejadian nih, plotnya mentok, terus tiba-tiba ada satu kejadian kebetulan banget nih. Nah, itu namanya Deus ex machina. Cuman kalau diterjemahkan, Deus ex machina adalah Deus kan ya Tuhan ya. Iya. Tuhan jadi dari mesin gitu. Iya. Dan ketika mesin itu jadi transenden gitu loh. Betul. Oh iya, oke. Nah, itulah kurang lebih gambaran novelku tuh kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau penasaran silakan nanti dibeli kalau udah di list balap. Ya, aku penasaran sih tapi nggak dibawain. Iya, belum. Soalnya memang belum cetak nih per hari ini belum dicetak. Cuman ceritanya udah jadi. Lagi ngurus ISBN sekarang. Oke. Terus menurut kamu harusnya sistem itu diimplementasikan aja nggak sih di Indonesia? Nih kan kalau pejabat-pejabat kita yang korup, ayo kita ganti nih biar ini kekuasaan absolut kita serahkan pada AI. Delegasi dan segalanya serahkan AI. Ini pokoknya kalau kelihatan nih kalau ada menteri yang nggak bisa kerja apa gimana, singkirin. Menurutku sih iya dan tidak. Satu iyanya adalah kita tahu lah ini kalau misalnya pejabat-pejabat kita kayaknya kalau mau diganti siapapun bakal sama aja, ngerti gak sih? Kayak as in kayak kita ganti satu nih. Selama yang lain juga masih kotor, ini satunya juga akan ikut kotor. Oh, karena kita kotor by system ya? Iya. Jadi susah banget kalau mau diganti semuanya dengan orang lagi. Tapi orang-orang ini pun juga pasti punya peluang korup juga dong. Oh, nah, jadi benernya dirimu adalah ini kalau misalnya diganti pakai AI lah, sesuatu yang tidak korup gitu, ya mungkin lo akan bisa bikin decision yang lebih masuk akal, lebih berdasar data gitu kan. Keputusan-keputusannya itu tidak merugikan kaum menengah, asik, gokil. Nah, cuman kitanya siap nggak? Aku tuh kan banyak teman aku juga yang AI enthusiast kan. Apa tuh AI enthusiast? Asik. Yang kayak sedikit-sedikit di IG kayak, oh AI itu akan menyelamatkan kita. Iya, aku lagi nge-training AI untuk ngutip Quran secara akurat. Wow, bisa? Iya, abis setiap misalnya gini, coba cariin aku ayat tentang ini. Nanti kadang dia suka ngarang. Ini bukan ayat Quran gitu. Atau aku bilang misalnya minta surat ini ayat ini, dia kasih tuh
Tapi dia ngasih kalimatnya masih salah atau suka ngarang. Kadang-kadang kata yang harusnya apa dia kasih sinonimnya. Itu aku nggak ngerti kenapa AI nggak presisi deh. Padahal kan maksudnya Quran di mana-mana sama ya. Kayaknya sih Karena nggak ada yang training kayaknya. Iya, karena nggak ada ini dan belum aja gitu. Tadi sama mana? Oh ya, buat aku tuh kan punya banyak teman-teman yang AI entusias gitu kan. Terus mereka tuh merasa kayak AI akan menyelamatkan dunia dan memudahkan kerjaan manusia. Nah, betul kerjaan manusia akan lebih mudah dengan AI. Tapi siap nggak manusianya nggak kerja? As in gini deh. Siap, kalau aku bisa dijadikan AI, tolong kamu jadi host Forbidden Questions, aku mau di kamar aja main The Sims. Oke. Tapi kan kamu dibayar nih oleh sebuah perusahaan. Perusahaan apa ceritanya? Gini deh, jangan ke Forbidden Questions deh. Anggaplah kita punya sebuah perusahaan. Perusahaan tuh punya 3 editor video. Oke ya. Mereka masing-masing dengan dibagi 3 orang ini, mereka bisa menyelesaikan pekerjaan selama seminggu. Ya. Dengan adanya AI, kerjaan 3 orang bisa dipakai 1 orang, bisa kerjain 1 orang. Ya kan, 1 orang bisa mengerjakan pekerjaan selama seminggu untuk semuanya tanpa harus mengandalkan 2 orang ini. Ketika perusahaan tahu hal itu, 2 orang ini pasti di-kick dong. Efisiensi dong, ya kan, logis aja dong. Nah, kalau kita mau sistem yang fair, ya udah. Kalau kita mau utilisasi AI, ya udah 3 orang tetap di-hire, pekerjaan mereka berkurang, ya kan. Yang awalnya mereka harus ngerjain segini, mungkin lebih kurang lagi, tapi mereka digaji sama. Siap nggak kita kayak gini? Nah, kalau kita mau mengganti pekerjaan apapun, jangan ke pemerintah dulu, apapun, mau kita ganti pakai AI, kitanya siap nggak? Secara sistem ekonomi kita siap nggak? Benar-benar, karena sistemnya pasti akan totally berubah juga. Iya. Sekarang gini, anggaplah, oh ya itu kan kompetisi, yang bisa menguasai AI akan bertahan. Betul. Tapi kalau misalnya yang bertahan cuma 1 dari 3 orang tadi nih, yang bertahan 1, yang 2 nggak kerja apa-apa dan nggak bisa apa-apa, atau kalau nggak yang 2 ini ngambil kerjaan yang di bawahnya, dari yang di bawahnya pun juga kerjanya hilang, ke bawah makin banyak orang yang nggak punya kerjaan. Siap nggak kita di sebuah society di mana banyak pengangguran, terus kriminalitas naik? Dan sebenarnya tanpa AI pun pekerja kita udah nggak terserap ya. Maksudnya itu dia. Sementara perusahaan-perusahaan butuh karyawan, mereka vacancy banyak, pengangguran banyak, tapi nggak ketemu nih kayak kualifikasinya nggak ketemu. Jadi yang pengangguran tetap pengangguran, kantor-kantor tetap kekurangan talent. Nah, itulah kenapa salah satu inspirasiku buat nulis buku ini itu sebenarnya Yuval Noah Harari Sapiens. Tahu nggak? Karena bab 1-nya dia bahas AI. Oh enggak, yang AI itu bukan di Sapiens kalau nggak salah. Oh di 2120 ya. Kalau di Sapiens tuh yang menginspirasiku adalah dia kan ngasih tahu kalau manusia itu bergerak pakai fiksi gitu. Oh, ya kan? itu bab 1-nya Sapiens justru ya? Iya kan? Oh iya, bab 1 AI itu yang dia ngomongin kalau hak asasi manusia itu fiksi, agama itu fiksi, duit itu fiksi, uang itu fiksi, negara itu fiksi. Nah, di bagian uang itu fiksi, itu ngena di aku as in kayak, iya ya, kalau hari ini deh, kita sepakat nggak percaya sama uang gitu. Monetary system runtuh gitu. Sebenarnya manusia masih bisa hidup tau? Ya, harusnya iya. Iya tahu. Itu Taunya dari mana coba? Walking Dead. Aku nggak nonton. Agak lompat tapi di Walking Dead itu ceritanya monetary system runtuh ya, nggak dijual beli ya? Nggak ada jual beli. Orang ya udah satu kelompok ini jalan bareng. Kamu kerja jadi petani, aku bagian nembakin zombie. Kamu di rumah cuci baju. Itu kayak apa? Last of Us ya? Ya The Last of Us. Intinya kan, kayak orang-orang bayangan tentang apokalips itu sama gitu. Ini semuanya runtuh, terus kita nggak punya opsi lain selain kerjasama, selain kolaborasi. Oke. Aku malah waktu kepikiran duit itu tuh pada suatu hari beberapa tahun yang lalu tapi banyak. Itu gimana ya cara membahasakannya? Couple years ago. Jadi bahasa Inggris. Nanti jadi indah Ji. Couple years ago aku tuh pernah ditanya anak kecil kayak,
kenapa sih di dunia ini harus ada duit? Kenapa kalau beli apa-apa harus pakai duit gitu? Atau misalnya aku bilang, iya soalnya tempat main di sana mahal, nggak semua orang bisa beli tiket. Iya mainan ini mahal, nggak semua orang bisa beli. Nah dia tuh komplain sama itu, dia pengen semua anak kecil bisa main mainan ini, bisa main ke tempat ini. Dan itu tuh ya aku jadi kepikiran juga ya, mau nggak sih orang bikin mainan, memproduksi mainan atau menyediakan sarana bermain tanpa profit gitu, emang buat kayak public interest aja. Rasanya selama kehidupan kita ini masih kapitalisme ya, ya orang pasti profit lah. Nggak usah jauh-jauh public ini untuk profit gitu. Ada orang jualan foto untuk profit loh. Maksudnya foto apa? Ya kan orang ada aja jualan. Iya, maksudnya kayak ini kita orang lain tuh selfie udah gitu kan. Oke. Ini ada orang jualan selfie buat profit loh. Itu. Artinya kan semuanya sekarang mindsetnya kalau bisa diduitin ya harus diduitin. Benar. Itu mending sih selfie, kan ada juga yang jual foto kaki. Oh iya ada, sumpah ada foto kaki foto bener. ketek. yang kapan hari itu? Yang kayak 2 tahun atau 3 tahun lalu waktu Covid tuh viral. Orang jualan foto dia pakai sarung. Tahu gak sih ya? Cewek cowok. Jadi orang mau beli foto orang tapi harus dibuntel sarung gitu. Oh iya aku ingat. Itu yang serem itu kan. Iya. Tapi kan ada orang yang mau jual aja kan. Betul. Berarti ya selama ada kesempatan diduitin ya harus diduitin, itu loh prinsip kita sekarang. Nah tapi apakah podcast kita bisa loh ngobrol nggak direkam? Kita bisa ngobrol nggak direkam? Nggak usah ada tukang.com mensponsori ini. Enggak, tapi kan kalaupun direkam belum tentu aku dapat apapun. Maksudnya belum tentu ada yang nonton gitu. Tapi kan kita lanjut gini karena kita sudah tahu nih ada potensi dapat duitnya dari sini. Betul. Dan ada potensi penontonnya. Ada gitu. potensi penontonnya. So kita nyari peluang-peluang kita bisa dibayar sekarang. Berarti monetary system itu cuma akan bisa hancur ketika zombie apocalypse. Aku lupa siapa yang ngomong. Tapi kalau nggak salah Slavoj Zizek, anjay, mengutip nama-nama random guys, udah mulai random nih. Nanti kalian silakan googling ya ini bener apa enggak ya. Udah mulai random nih kutipan-kutipannya nih. Apa kata Zizek? Dia bilang kalau membayangkan kiamat tuh lebih gampang daripada membayangkan kapitalisme mati gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Iya. Jadi ya kapitalisme itu kayaknya baru bisa hancur ketika kitanya emang sudah apokalips. Makanya film-film zombie apokalips tuh lebih baik kapitalismenya hilang aja, terus kita kerjasama. Iya. Karena udah nggak punya opsi lain. Sedangkan kalau misalnya kita hidup aman, nyaman, kecenderungan kita akan kompetitif gitu. Mana yang lebih instingtif? Kita kompetisi atau kita kerjasama? Kalau kita ngomongin kompetitif ya, aku ngerasa sistem kerjasama itu lebih instingtif daripada kompetitif. Satu karena kita lihat dari keluarga aja deh. Okay. Kita di keluarga itu kita misalnya ayah, ibu, anak 2 gitu ya. Dua-duanya anaknya ini tidak produktif secara ekonomi, tidak memberikan value apa-apa ke keluarga. Bahkan mungkin ada yang kayak ya udah gitu dia nganggur nggak ngapa-ngapain sama keluarga, tapi tetap dikasih makan kan. Tetap minimal dikasih tempat tinggal, dikasih makan kan. Kecuali kalau emang udah nggak akur aja gitu. Nah, tapi kan normalnya keluarga itu meskipun ini ada bayi nggak bisa makan nih, ya nggak bisa nyari duit nih, tetap dikasih makan kan. Yeah. Nah artinya sebenarnya kita tuh punya batasan-batasan di mana kita tuh mau ngasih tanpa berharap kembali. Oke. Bagai sang surya menyinari dunia. Pegang mic-nya. Eo. Karena begitu ya. Sumpah kayak ini Freddie Mercury mic-nya ini. Jadi terus di pertemanan juga sama. Pasti ada kan. Kita kalau di geng kita gitu mungkin ada satu orang lebih beruntung, lebih kaya gitu. Kalau misalnya kita nongkrong mungkin dia yang nyediain rokoknya lah atau yaudah kita nongkrongnya di rumahnya dia aja gitu. Dia nggak akan atau kecenderungannya tidak akan bilang ke kamu, oke ini tagihan listrik rumahku segini ya kalian patungan dong, nggak gitu ya. Benar. Jadi ya udah for the sake of bareng-bareng aja. Bahkan kalau di-trace back sampai bayi ya, instingnya bayi kan cuma bisa minta. Dia masih belum paham konsep balas budi gitu. Iya. Sedangkan uang sendiri itu kan konsepnya balas budi. Aku ngasih kamu value segini, kamu bisa ngasih aku value apa?
Jadi yang lebih instinktif itu sebenarnya kolaborasi bukan kompetisi. Berarti bisa jadi kalau by nature kita itu kolaboratif, tapi by nurture gitu lingkungan kita membentuk kita menjadi kompetitif gitu nggak sih? Kayaknya sih, karena mau nggak mau realitanya kita dipaksa untuk kerja, kita harus punya value uang sebanyak mungkin supaya kita bisa membeli apapun yang kita pengen. Jadi selama hal itu masih menjadi tulang punggung masyarakat kita, ya mau nggak mau kita akan hidup masih di dalam kapitalisme. Makanya tadi aku bilang salah satu hal yang bikin aku nulis ini adalah Yuval Noah Harari kan. Salah satu di bukunya Sapiens itu dia bilang masyarakat itu percaya mitos banyak banget. Yeah. Ya, beda-beda. Mungkin mitos yang aku percaya, fiksi yang aku percaya sama fiksi yang Anda percaya beda. Yeah. Tapi kita semua percaya sama fiksi namanya uang. Yeah. Uang adalah satu-satunya fiksi yang kita secara universal percaya. Betul. Tuh, uang yang bisa menyatukan kita. Iya. Karena nggak ada yang kayak misalnya dikasih uang cash 500.000 kayak I don't believe this paper's worth something. Iya, bahkan kita tuh nggak percaya sama sains loh. Maksudnya kita nggak sepakat sama sains loh. Iya. Sains loh itu, Iya. nggak sepakat kita. Masih ada orang-orang di luar sana yang kayak nggak, bumi datar, nggak sih? Tapi kalau uang semuanya sepakat, ya udah ini 100.000 ya 100.000. Iya. Value-nya ya 100.000 itu. Iya. Dan value-nya juga nggak akan didebatkan. Nggak didebatkan. Tuh. Menarik kan? Tapi kenapa menurut kamu sistem yang dibicarakan dua teman di bagian pertama novel itu adalah sistem yang bagus gitu? Kenapa mereka fantasizing untuk tinggal di negara dengan sistem begitu gitu? Sebenarnya kalau dibilang sistem yang bagus kan enggak. Karena kan tadi aku bilang ya, polanya novelku adalah ini dua orang ini membayangkan sesuatu yang mereka pikir ideal. Kata idealisme mereka itu ya masih banyak tantangannya juga gitu. Sesimpel kayak kalau kamu membayangkan kehidupan seperti itu, siap nggak kamu dipimpin diktator gitu kan? Segampang itu deh. Okay. Tapi kenapa mereka bisa tergoda untuk fantasizing itu? Ya karena mereka ada di bawah. Orang kalau misalnya di bawah, ya mikirnya gimana ya biar yang di atas bisa setara sama aku. Sementara orang yang ada di atas, mereka pasti godaannya adalah melanggengkan kapitalisme. Karena itu akan memberikan mereka sebanyak-banyaknya keuntungan kan. Betul. Dan kecenderungannya kan kayak ya kamu tuh nggak bisa kayak aku karena kamu nggak bekerja keras seperti aku gitu sih. Iya. Padahal ada mitos meritokrasi di situ. Nah, padahal kan itu ilusi. Iya, kita nggak bisa ngedinai berapa privilege yang mereka punya. Terus nggak semua kerja keras itu berbuah hasil. Ada beberapa kerja keras yang dapat kebetulan terus akhirnya bisa melonjak. Ada beberapa kerja keras yang ya udah segitu aja sampai dia mati. Betul, karena sebenarnya rezeki sudah ada yang ngatur, itu mitos. Rezeki kita itu ditentukan oleh sistem. Oke. Saya sudah bersiap-siap nih teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang memotong adegan tadi, kalau ditaruh di TikTok, ingat yang ngomong Kumaila ya teman-teman ya. Mantap, terima kasih. Mantap penonton. Enggak, itu kan fakta. Iya, karena orang yang lahir di keluarga miskin ya kemungkinan 90% kemungkinannya dia akan likely hidup miskin. Dan kalaupun kualitas hidupnya naik ya paling kayak sangat sedikit ya, gitu. Datanya begitu. Betul. Nah itulah kenapa mereka tergoda sekali untuk fantasizing hal seperti itu. Benar. Kayaknya nggak ada deh orang-orang yang sudah di atas kapitalisme terus kayak kita hancurkan kapitalisme itu. Kayaknya jarang banget, dikit banget yang kepikiran gitu, kecuali dia emang dapat enlightenment gitu. Makanya biasanya aktivisme kesetaraan yang kayak gitu tuh datangnya dari kayak buruh, serikat pekerja yang gitu-gitu ya. Betul. Karena mereka yang kayak tertindas-tertindasnya nih. Dan orang-orang di atas yang udah diuntungkan sama kapitalisme, akhirnya mereka pikirannya cuman gimana cara melanggengkan ini ya. Makanya kan kita nggak pernah punya aksi nyata buat lingkungan ya karena sama masalahnya. Kayak ini orang-orang yang di atas tuh cuma mikir ini gimana ya biar aku tetap bisa dapat duit lagi ya. Nggak mikirin ini kedepannya orang masih bisa hidup nggak sih di bumi ini kalau kita gini terus. Ya sama, karena mereka diuntungkan sama sistemnya. Selalu yang protes-protes kan mahasiswa miskin yang kayak nggak punya relasi ke atas, kayak kita harus menyelamatkan pohon gitu.
Harus menyelamatkan pohon. Sementara kita ini jadinya beli es kopi pakai sedotan kertas, padahal yang di atasnya mereka yang pebisnis plastiknya tuh dari mereka gitu, yang membuat banyak plastik tersebar di negara ini mereka gitu. Betul. Tapi yang dihimbau untuk jangan pakai sedotan plastik kita gitu. Padahal kita diet sedotan plastik 10 tahun pun mungkin Nggak bisa. tidak akan berdampak, kecuali yang di atasnya ini nih ngasih. Makanya kan tadi aku bilang butuh good government, butuh orang yang di atas tuh bikin decisionnya udah bukan lagi based on money, based on power, ya udah based on ini kita masyarakat sekarang butuh apa nih. Tapi yang di AI itu dia yang dicerita kamu AI good governance ini works atau akhirnya collapse? Sangat works, tapi manusia harus siap kalau AI ini bikin decisions yang nggak ada nuraninya. Oh, gitu. Karena mereka memang tidak punya bias nurani. Nggak punya bias nurani. Yang penting kepentingan mereka adalah keberlangsungan bersama. Betul. Jadi kalau misalnya memang ada orang-orang yang dinilai ini kayaknya orang-orang ini sudah tidak ada gunanya buat society lagi dan malah jadi parasit. Ya udah kita eliminasi aja. Okay. Nah, siap nggak kita punya pemerintahan seperti itu? Okay. Nah, itu yang aku mau hadirkan di novelku. Aku tuh nggak, kalau secara plot ya, aku yakin kalian pernah baca novel yang mungkin plotnya lebih plot twist kayak, hah kok bisa gitu. Nah, kalau di aku tuh, aku cuma bisa memastikan bahwa karakterku ini bertemu dengan kejadian-kejadian, bertemu dengan karakter-karakter lain yang bisa mengeksplorasi nilai-nilai apa itu pemerintahan yang baik, apa itu kebebasan, apa itu monetary system, sehingga dia bisa menentukan sendiri aku tuh maunya kayak gimana. Berarti dari peralihan bagian 1 ke bagian 2 nih, karakter-karakter kamu untuk bisa berada dalam kondisi di bagian 2, mereka bikin partai? Oh enggak, jadi bentuknya gini nanti novelnya. Jadi ada 2 bagian ya, podcast sama cerita di masa depan. Part 1 itu podcastnya, cerita. Terus nanti balik lagi podcastnya ngomong apa, cerita lagi. Oh, gitu. jadi bagian 1 dan bagian 2 tuh selang-seling ya? Ya, intertwine gitu. Oh, itu konsep yang menyenangkan ya nggak sih? Kalau lagi baca novel dengan konsep kayak gitu? Sebenarnya inspirasinya adalah dari ya podcast lagi ujung-ujungnya. Sekarang kita mengkonsumsi podcast ada 2 cara. Pertama kita ke YouTube atau Spotify atau Noise atau mana yang emang penyedia podcast. Kedua, kita nonton potongannya di TikTok atau Reels. Iya kan? Dan kalau kita nonton potongan podcast di Reels, kan kayak gitu ya. 1,5 menit, scroll, apalagi beda lagi. Scroll beda lagi. Mungkin nanti di bawah ketemu lagi yang sama, terus beda lagi. Nah, aku pengen novelku tuh mirip kayak gitu. Jadi kayak ini potongan podcast nih, terus cerita. Potongan podcast lagi, cerita lagi. Jadi kayak nggak nyambung gitu, tapi nyambung di akhir. Oke. Iya, itu aku ngebayanginnya itu konsep yang menyenangkan. Nggak bakal bisa ngasih pengalaman baca yang menyenangkan, ya, yang berbeda. Asik, keren banget lah. Jadi kayak membaca novel serasa scrolling TikTok gitu nggak? Betul. Karena kan sebenarnya ini juga apa ya? Aku tuh bilangnya ini surat cintaku terhadap dunia podcast. Karena kan aku datang dari komunitas stand up ya. Aku mau jadi stand up komedian dong. Ya boleh, kapan? Ajarin aku bikin materi komedi. Wah, kita bikin konten part 2 aja itu. Ntar lah aku jelasin gimana apa premis setupan selain gitu. Kapan ya? Oke, iya. Nanti aku ngetes hasil diajarin kamu terus gini, perdana stand up forbidden questions. Terus kayak forbidden. Kok nggak lucu? Oh, mohon maaf guys, ternyata emang tolol saya ternyata. Gak bisa ngajarin orang. Atau emang akunya nggak lucu. Tapi kan aku tuh datang dari komunitas stand up ya, dan banyak teman-teman aku yang juga punya konten podcast gitu. Ini adalah surat cintaku buat teman-teman aku yang punya konten podcast, karena aku ngerasa kalian keren, kalian bisa bikin. Berarti termasuk aku ya nggak sih? Oh iya, kamu tuh keren, kamu bisa bikin. Udah stop. Oh, kamu tuh hebat, luar biasa. Kamu adalah langit di atas langit, Kumaila. Nggak, aku tuh ngerasa orang-orang yang bikin podcast dan pembahasannya bisa dalam, lucu, setiap podcast lucu itu tuh keren buat aku. Karena aku tuh tahu aku bukan orang yang seperti itu. Jadi aku pengen menghadirkan in loh dunia
kalau misalnya aku punya podcast tuh kayaknya bentukannya kayak gini deh. Oh, oke. Nah, jadi sedikit apa ya, kayak homage, apa sih homage bahasa Indonesia? Ya itulah pokoknya kayak note gitu. Halo teman-temanku, ini nih kalau saya bikin podcast seperti kalian, aku kayak gini gitu. Dan ngomongin sistem yang kamu gambarkan di novel kamu, itu sebenarnya di dunia nyata ada nggak sih? Mungkin yang berarti yang bukan versi AI, yang versi AI of course belum ada ya. Berarti yang versi diktator. Itu tuh contohnya kayak negara apa? Apa yang kayak diktator ya? Sebenarnya kalau misalnya yang sempurna banget belum ada, tapi yang mengimajinasikannya itu sebenarnya sudah banyak. Nah, aku tuh tidak mau menyaingi orang-orang yang memang sudah pernah mengimajinasikan sistem ini sebelumnya. Cuman buat teman-teman yang mungkin baru nih mau belajar hal itu, aku menghadirkan alternatif yang ringan nih. Nih bayangin kayak gini nih sebenarnya. Yang diceritain di buku tebel-tebel itu, kalau diceritain itu sebenarnya ini nih. Nah, nggak lengkap dan mungkin ada nggak sempurna juga yang gue ceritain. Tapi seenggaknya kalian tahu nih kayak gini loh. Karena banyak orang-orang, ini kan obrolan yang mungkin agak susah ya dibawa di Indonesia ya. Iya. Mengingat background kita seperti apa. Jadinya kalau ada pembicaraan kayak gini, arahnya tuh kalau bukan akademik berat, ya yang bentuknya konspirasi atau propaganda gitu. Iya. Cuma itu doang. Nah, pembicaraan ringan nggak berani. Jadi aku mau coba bawa ini ke obrolan ringan. Bisa loh kayak gini. Nanti kalau nggak bisa, itu kan tidak boleh dibicarakan. Oh iya, maksudku kayak bisa loh kita ngobrolin ini dengan lebih ringan. Iya. Nanti teman-teman kalau udah baca ini, silakan diobrolin sama teman-teman, sama teman-temannya gitu kayak, kamu setuju nggak sih kayak gini? Kalau misalnya iya, caranya gimana ya? Salah satu yang aku ceritain di novelku adalah aku tuh percaya bahwa kita mungkin nggak bisa langsung menghadirkan sistem itu di skala negara gitu. Tapi seenggaknya sama teman bisa lah kita. Ngerti gak sih? Karena aku tuh punya teman. Oh, kalau sama teman gak perhitungan gitu. Iya. Aku tuh punya teman yang beneran nggak pernah perhitungan sama sekali. Kayak yaudah hari ini kita keluar bareng nih. Aku yang bayarin kamu makan. Besok kita jalan bareng, dia yang bayarin aku makan. Kita nggak pernah ngitung aku udah keluar berapa, dia udah keluar berapa. Tapi kita tahu suatu hari lu butuh sesuatu, gua ada. Iya. Dan mungkin nggak langsung ku bantu semua, tapi aku akan cari cara gimana aku bisa bantu kamu. Aku ada juga pertemanan, temanku aku sama temanku dari kecil tuh kurang lebih konsepnya begitu. Tapi kan itu dengan kondisi kita sama-sama tahu kita punya kerjaan gitu loh. Maksudnya kita punya pemasukan. Tapi iya sih, ketika dia lagi susah, kebanyakan aku keluar. Ketika aku lagi nggak ada juga kebanyakan dia keluar. Ya udah. Iya kan? Iya. Nah, sangat. Ini kan sebenarnya konsep yang mulia gitu sebenarnya. Tapi cuma bisa efektif di unit-unit kecil kali ya. Kalau di agama, kalau misalnya seluruh negara, potensi chaosnya gede. Butuh satu pemerintahan absolut yang harus menegaskan hal itu jalan. Karena pasti ada aja nih, misalnya kita satu negara nggak usah pakai monetary system, nggak usah pakai sistem balas budi, pasti ada aja bedebah yang ngerasa kita makan tinggal makan kok, ya udah aku nggak usah kerja. Untuk menertibkan bedebah mungil ini nih, butuh sistem pemerintahan yang agak memaksa atau sangat memaksa, bahkan butuh militer yang sangat kuat untuk ngasih tahu, kalau kamu tidak kerja, ya nggak bisa kamu hidup di sini, kamu harus kerja. Kalau kamu nggak tahu harus kerja apa, kamu tanya ke atas, kamu harus kerja apa, gitu. Nah, aku tuh sayangnya ya obrolan ini di Indonesia kan, makanya aku bilang ini sesuatu yang susah banget dibicarakan. Makanya judul novelnya adalah masa depan tidak boleh dibicarakan. Salah satu hal yang bikin susah juga di Indonesia kalau kita ngobrol hal ini, orang akan merelasikannya dengan ateisme. Iya kan? Orang tuh nggak ngerti konsep sistem negara, yang mana kalau minta didefinisikan, emang ini tuh apa sih gitu? Ateis. Iya. Padahal nggak ateis, bukan. Iya, itu kan warisan ini nggak sih, apa miskonsepsi warisan tahun 65. Betul. Karena waktu itu kalau misalnya kita
tidak punya agama gitu ya, akan dituduh sebagai kaum yang memang harus dibasmi. Gitu. Iya. Ini Dan catatannya udah banyak teman-teman kalau misalnya mau cari Jakarta Method, mantap. kenapa ada catatannya Jakarta Method? Apa yang didokumentasikan di Jakarta Method? Wah, Jakarta Method tuh buku yang bagus banget teman-teman. Dia tuh nyeritain bagaimana Amerika Serikat kan waktu itu lagi perang dingin sama Rusia ya, terus dia mau mencoba menghapuskan pengaruh-pengaruh ideologi, terus dia mencoba lewat CIA mengaplikasikannya ke Indonesia dan berhasil. Nah, metode penghapusan sebuah ideologi itu dipatenkan sebagai namanya metode Jakarta, terus diaplikasikan ke berbagai negara lain yang juga punya atau yang dimana ideologi tersebut juga bertumbuh. Oke. Gitu. Dan itu efektif ya, metode Jakarta itu efektif ya. Efektif. Berarti kita tuh tikusnya ya, kelincinya ya. Kelinci percobaan, guinea pig-nya kita ini. Betul, mengerikan teman-teman. Silakan dibaca, itu buku seru banget. Vincent Bevins yang nulis. Aku tuh sama mana ya? Oh iya, karena kita ngomongin itu selalu ngomongnya bersinggungannya dengan ateisme, jadinya susah kita mau ngobrolin lebih lanjut. Padahal belum tentu ateisme. Benar-benar. Jadinya kayak mix up nih konsep ini kan. Kalau misalnya ateisme mah itu soal percaya nggak percaya gitu. Tapi kalau misalnya soal kapitalisme atau bukan kapitalisme itu kan soal sistem negara gitu. Nah, tapi kan tadi janjiku Ideologi adalah negara. aku pengen membawa diskusi ini menjadi lebih ringan di novelku, ya kan. Nah, yang terjadi di masa depan itu juga orang-orang sudah nggak percaya Tuhan lagi. Konsep Tuhan tuh udah nggak dipegang sama orang-orang di masa depan. Oh, berarti Nah, kenapa konsep Tuhan nggak laku di masyarakat dengan sistem kayak gitu? karena udah nggak berguna lagi. Ketuhanan udah nggak berguna lagi. Gini deh, ini kalau nggak salah dari Breaking the Spell, Daniel C. Dennett. Ya. Salah satu awal mula agama tumbuh adalah orang tuh takut nih bikin keputusan, Ya. ya kan, decision making. Terus Ya. Gimana nih biar aku bikin keputusan yang tepat. Terus mereka kayak lempar tulang lah atau ngelihat bintang gitu. Terus mengasosiasikan itu dengan arwah-arwah leluhur. Iya. Terus akhirnya kayak, oh ya udah ini kalau tulangnya begini aku jalannya ke sini, kalau tulangnya begini aku jalannya ke sini. Iya. Nah, manusia butuh sosok-sosok mistis itu untuk salah satunya kan untuk decision making. Iya. Nah, ketika decision makingmu sudah absolut dan sudah pasti benar Iya. karena AI tadi, maka kamu tuh cukup patuh sama satu Benar-benar. Ya. part aja, cuman butuh patuh sama ya AI-nya ini. Jadi kayak mengimani konsep Tuhan tuh udah nggak relevan. Gak relevan di masa depan yang dibayangkan tadi. Iya ya, di bagian 2 tadi. Karena mungkin kayak yang aku bilang tadi ya, kayak kita kerja keras karena percaya rezeki udah diatur. Itu runtuh kan? Runtuh. Karena rezeki kita absolut di dalam situasi kayak gitu. Iya. Bahkan kesempatan kita absolut. Absolut. Kita punya anak berapa? Absolut. Kan anak selalu dibilang rezeki gitu. Kamu udah ditentukan nih dan kamu tahu takdirmu akan punya anak berapa. Iya. Jadi kayak apa ya? Uncertainty kita kan iman itu kan adalah alternatif ketidakpastian ya. Nah, Karena kita nggak tahu nih masa depan kita gimana, ya udah kita percaya aja. Anggaplah Tuhan sudah mendesain rencana untuk kita gitu. Tapi di dalam masyarakat yang kayak gitu, ya kita udah tahu kok rencana buat kita tuh grand plan-nya gimana gitu. nah makanya tadi aku ngeluarin istilah Deus Ex Machina kan, karena di masa depan ini Tuhannya itu ya mesinnya tadi, ya AI-nya tadi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau membacanya secara romantis ya, asik secara romantis. Oh, itu ada romansanya. Enggak, romantis as in kayak Romantisasi. Novelnya. Itu nanti akan seperti seorang manusia yang mencoba melawan Tuhannya. Karena kan ini tokoh utamanya tinggal di sebuah tempat yang udah diatur sama AI-nya tadi. Jadi kayak dia melawan Tuhannya itu. Gitu. Oh, Tuhan, tapi Tuhan mesin. Machine. Nah, aku nulisnya dengan apa ya? Karena ini juga salah satu bentuk kejujuran penulis ya. Aku tuh bukan orang yang sangat religius gitu. Okay. Aku punya agama, aku percaya Tuhan, tapi kalau dilihat dari kelakuan tuh kayak masih jauh dari dibilang orang baik, orang saleh, orang beriman. Oke. Tapi kalau secara paradigm,
secara Paradigma, kerangka pikir. kerangka pikiran saya masih berusaha beriman lebih baik kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kurang lebih. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk aku kayak ini kalau misalnya kita bisa ngelawan Tuhan, kayak gimana sih? Gitu. Oke. Iya, seru sih. Seru ya. Tapi itu kalau kalian mau ngambil kacamatanya secara romantisisasi. Iya. Tapi kalau mau ngelupain part itu juga gak apa-apa. Iya. Karena pada akhirnya pembaca biasanya punya kacamata masing-masing ya nggak sih? Kayak pembacaannya biasanya akan beda-beda, maksud penulisnya apa, taunya si pembacanya nerimanya gimana gitu. Iya, Kan kadang suka betul. Cuman aku kayaknya hanya di podcast ini. Oh, harus gitu gak sih? Harus gitu gak sih kayak disclaimer hanya di podcast ini nih gue ceritain ini nih gitu. Enggak ya, enggak Emang usah kamu gitu. cerita apa hanya di sini? Enggak, aku kayak yang cerita tadi bahwa aku tuh nulisnya agak romantisisasi itu kayaknya cuma di podcast ini deh. Yang lain tuh Karena sebenarnya kalau dibaca itu bisa aja kita dapat aspek spiritualnya gitu. terus. Karena asumsinya audiens di sini tuh suka sama hal-hal yang berbau kayak gitu ya. Iya, aku kan mencoba meraba nih, ini audiens kalian tuh suka yang mana nih. Tapi kalau kalian suka yang tolol-tolol teman-teman. Jadi kan ada 2 part ya tadi, ada podcastnya, ada ceritanya gitu. Nah, yang podcastnya itu aku berusaha menghadirkan kembali obrolan-obrolan tolol cowok-cowok jam 3 pagi. Kayak gimana sih obrolan cowok tolol? Aneh. Jadi Itu aneh karena alkohol atau karena tolol aja? dua-duanya sih. Tolol disokong alkohol teman-teman. Jangan ya teman-teman ya. Saya udah gak minum tapi teman-teman. Oke, coba simulasi. Jadi salah satu part yang aku suka banget di untuk mengawali ceritanya kan tadi ceritanya adalah 2 orang ini tuh capek kerja, ya kan. Terus salah satunya itu ngusulin gimana ya kita cari kerjaan yang nggak capek apa ya. Oh ya udah kita jadi ini aja, jadi orang yang tugasnya nyuci uang mafia aja. Terus mereka membayangkan ya ini kalau misalnya kita di hire sama mafia narkoba itu gimana ya, kita buka kafe tapi sepi tapi kita tetap dapat gaji gitu. Terus kita digajinya pakai tote bag gitu ya, nggak pakai nggak pakai rekening gitu, ini Iya, benar. duit ya gitu. Supaya nggak ke-trace kan. Iya, ini gajimu bulan ini loh, kok ada serbuk putihnya tuh. Enggak apa itu buat kamu. Oh iya, aku jadi bersemangat tuh. Oh itu salah satu cuplikan obrolan di novel atau salah satu cuplikan obrolan tolol tipikal? Itu salah satu obrolanku sama temanku yang akhirnya aku masukin di novelku. Oh, oke. Jadi aku berusaha beneran menghadirkan obrolan seaneh itu. Jadi pembahasannya tetap ringan, tapi tetap kayak tapi bener kan? Ya kalau cowok-cowok itu kalau misalnya udah punya argumen ya udah cerita tentang kisah-kisah ideologi, kisah-kisah agama itu kan kayak yang, tapi ya sebenarnya aku tuh pernah baca dalil gitu kan. Terus kayak ngomong kosong ya. Jadi gitu teman-teman. Semoga sih kalian bisa terhibur lah baca ini karena kayaknya bakalan nano-nano banget, jadi novelnya aneh banget. Kalau misalnya udah cetak aku dikirimin nggak? Pasti. Ada tanda tangannya ya? Ada. Saya kirimin tanda tangannya. Terima kasih sudah berpromo gitu. Berarti kalau aku kasih kesempatan maksimal 3 menit. Gak usah. Sebelum 3 menit aku mau tanya deh. Aku penasaran kan tadi Anda minta dikirimin novelnya kan? Iya. Aku tuh genuine penasaran, aku tadi belum sempat nanya. Emang buku yang dirimu suka itu yang kayak gimana? Aduh susah banget ininya. Gini deh. Karena banyak. Novel yang Oke. novel yang menarik buatmu tuh yang kayak gimana? Yang bukan high fantasy. High fantasy itu contoh kayak Lord of the Lord of Rings the gitu. Rings, iya. Itu bacanya capek gitu, kayak terlalu banyak yang harus dicerna, negaranya baru, bahasanya baru, makhluk-makhluknya baru, sistem politiknya baru gitu. Jadi kayak kognitif loadnya gede aja, sedangkan aku pengen baca buat relax gitu. Bukan high fantasy. Kalau bisa tidak lebih dari 400 halaman. Karena aku suka nggak sabar. Habis itu
Aku kayaknya baca novel cukup beragam sih, jadi nggak rewel ya. Nggak ada. Asal asal Kayak bukan bayi high, aku tuh mau makan apa aja kok. Iya, Iya, aku mau sayur kok. asal bukan high fantasy. Aku biasanya kalau high fantasy itu suka berhenti di tengah-tengah karena kayak misalnya tiba-tiba ada peri tapi bukan peri gitu. Kayak suatu entitas lain ada deskripsinya sendiri. Misalnya dia punya sayap, punya kemampuan sihir apa dan datang dari sebuah negara yang sistem pemerintahannya dipimpin oleh ogre gitu atau demon apa. Tapi mereka come up sendiri with the term. Itu buat aku capek banget. Padahal aku tuh membayangkan Anda adalah orang yang bakalan suka diajakin main D&D loh. Suka. Tapi nggak suka yang kalau baca malah nggak suka. Enggak. Kalau main D&D aku suka jadi ya orang yang karismatik gitu, yang charmer gitu. Jadi Cari diri sendiri itu mah. enggak dah. Aku Emang Anda nggak merasa karismatik? enggak, aku cengengesan. Oh ya, nanti kita lihat di kolom komentar ya. Karismatik nggak ini teman-teman? Atau lebih ke cengengesan? Jadi kita buktikan di kolom komentar. Tapi kalau konten tuh aku emang berusaha supaya terlihat bijaksana dan berwibawa. Kayak aku kan suaranya cempreng, tapi kalau lagi bikin konten monolog tuh aku berusaha supaya suara ganti suaranya ganti. Suaranya ganti. Karena ternyata works. Dulu tuh waktu awal-awal ngonten orang bilang kayak ini bocah ngomong apa sih, belajar dulu deh gitu-gitu. Nah terus setelah suaranya dibulatkan. Coba gimana setelah suara aku bulatnya? aku ngonten dengan suara yang kayak gini, jadinya tuh respon audiens biasanya lebih ke makasih mbak ilmunya, wah ini pencerahan gitu. Kayak ternyata itu tuh berpengaruh. Ini juga salah satu eksperimen aku sama ngatur suara. Aduh lucu banget ya. Tapi pernah ada yang nanya kenapa suara Mela kalau di podcast beda sama Di monolog. Kalau suara di podcast katanya lebih cerah gitu. Ya maksudnya lebih cipmang. Lebih. Atau jangan-jangan emang waktu Anda di monolog lebih gloomy Anda, lebih stres Anda, kontennya terlalu berat. Enggak sih, lebih aware aja, lebih aware sama suara sendiri. Anda monolog bahas filsafat soalnya. Makanya aku harus Coba kayak monolog tuh bahas yang remeh-remeh gitu, kayak tutorial main lato-lato gitu kan, atau kayak kebudayaan yoyo. Aku nggak tahu gimana cara nyusun materinya kalau bahas itu. Aku cuma bisa tutorial masak. Harus nyiapin dapur, iya juga repot studionya. Kalau konten aku kan cuma masang rak buku doang. Iya juga ya. Anda juga belakangnya rak buku sih, jadi kayak kelihatan pinter gitu. Udah brandingnya di situ aja, udah nggak usah ganti branding, udah bener. Brandingnya suara berat. Suara berat, mbak pinter. Oke. Mbak wise. Kayaknya berhasil brandingnya. Betul, udah berhasil udah. Jangan ambil lapak pelawak ya udah. Nah tapi aku pengen jadi komedian, aku pengen lucu. Aduh komedian udah banyak, teman-teman aku pada nganggur semua. Oh, iya, ntar rawan nganggur ya? Kalau kedatangan cewek lucu cakep lagi, udah habis kerjaan ini mah. Oh, berarti aku jangan terlalu cakep dan jangan terlalu lucu gitu. Gimana ya? Serba salah ngomongnya. Gimana nih teman-teman nih? Tolong ini gimana jawabnya nih? Mending ini aja. Nanti kalau emang tertarik ya berkomedi, kapan-kapan kita ngobrol ya kan? Iya. Kita nonton bareng atau kita ke open mic bareng terus kita lihat nih bisa cerita apa nih ke Maila gitu. Oke. Ya, iya. Mantap. Nanti bisa aku coba. Dan buku yang aku suka adalah buku yang plotnya kalau bisa ngalir dalam arti gimana sih, kamu tahu nggak pengalaman ketika kita baca novel tuh kita nggak bisa berhenti aja kayak page turner banget. Ya tahu. Bisa jadi aku attach sama karakternya atau attach sama situasinya. Menarik. Hal yang kayak gitu sih harus ada yang attach sama aku. Nah makanya kalau misalnya ada novel yang anggaplah dia ngambil setting di mana lah di pedesaan. Di pedesaan. Tapi dia nggak mendeskripsikan pedesaan itu gimana gitu. Maksudnya situasi pedesaan itu gimana gitu. Aku kalau misal udah sampai tengah novel, aku nggak bisa membayangkan dengan cukup komprehensif gitu dan dengan cukup konkret. Aku lama-lama detach sama cerita ini gitu. Tapi kamu tuh lebih banyak baca non-fiksi atau fiksi? Setelah dewasa fiksi, waktu masih muda non fiksi. Itu tuh bacaan di rak buku Forbidden Question tuh kebanyakan bacaan aku waktu muda. Karena dulu tuh muda tuh yang masih passionate, masih curious, semangat belajarnya masih tinggi, bawaannya tuh
aku pengen tahu tentang ini, pengen tahu tentang itu gitu. Kalau sekarang sudah dewasa dan sudah cukup lah ini. sudah capek ya, kayak pengennya kalau baca buku tuh buku santai. Sekarang tuh paling aku bacanya puisi, baca buku cerita anak-anak atau baca novel. Dan aku tuh baru baca novel-novel tuh emang baru setelah dewasa. Tapi komik baca komik. Komik baca waktu kecil kan? Ya, sekarang masih ada komik loh. Iya, cuman sekarang ya udah nggak baca komik. Oh, berarti sekarang Kecuali nggak baca. mungkin komik terakhir aku baca AOT kali. AOT. Ya, AOT juga berat. Bener, AOT Iya kan? berat. AOT berat. Tapi kan charmnya AOT di situ. Kalau enggak, Betul. tapi AOT itu manusia. Enggak sih, ada Titannya. Ada Titan. Titannya juga ada macam-macam, tapi enggak sekompleks Lord of the Rings gitu lah. Iya, dan dia digambar kan. Jadi kamu udah Bener. kebayang Titannya itu kayak gimana. Bener. Kalau Dan AOT ada dibikin- petanya, dan ada petanya ada juga. petanya, betul. Jadi kayak lebih jelas meskipun sistem politiknya kompleks, enak buat kita cernanya. Dan kita dikasih taunya pelan-pelan kan. Season 1 tuh aku kira itu kayak shonen biasa aja itu si Eren, dia ya biasalah Punya tipikal power. remaja laki-laki yang di drive oleh rasa dendam, terus dia jadi ambisius ya kayak tipe shonen biasa lah. Aku nggak nyangka kalau misalnya season selanjutnya akan gitu. Sepolitikal itu. Iya, Keren, jadi keren. politik banget itu aku nggak nyangka. Aku juga awal baca season 1 harapannya itu emang shonen biasa lawan monster gitu. Lawan monster. Lawan Titan itu. Emang harus baca Ultraman am. Nonton Ultraman gitu kalau emang pengen- Ultraman itu nggak ada politiknya ya? Nggak ada. Kita nggak tahu. Nggak ada. Cuman mas-mas pakai jaket merah aja itu sebenarnya. Iya ya. Benar-benar itu level Ultraman. Ya, aku berharap level Ultraman sebenarnya. Nah itu. Kayaknya harusnya sih novelku seringan itu juga sih, nggak terlalu berat lah. Ingat aku kan bocah tolol ya, jadi turunkan Apa ekspektasi sih? Kenapa teman-teman. kamu nyebut diri sendiri bocah tolol sih? Karena aku ngerti kayak Anda bacanya lebih banyak daripada saya. Itu kan bukan indikator yang reliable ya nggak sih? Iya, cuman kayak I think masih banyak orang di negara ini yang lebih pintar dari aku, yang kayaknya opininya lebih masuk akal gitu. Tapi aku rasa pada distribusi normal melihat rata-rata IQ orang Indonesia 78, pastinya kamu adalah salah satu bibit unggul negara ini ya gak sih? Aku tuh punya Kalau to be fair, kalau kita mau lihat data, karena kalau misalnya kita mau menilai diri sendiri supaya subjektif, distorted banget loh. enggak, soalnya kalau kita ngomongin masalah distribusi normal ya, dan patokannya dari IQ 78,5 nih. Saya tahu nih ada orang-orang di Indonesia yang IQ-nya tuh 140, 150. Iya. Orang-orang pintar ya kan. Artinya kalau ada benda-benda seperti itu di sini, berarti kan ada orang yang IQ-nya 9, 8. Emang ada enggak ya nggak sih? Lah kalau distribusi normal, Iya. Kan tengahnya 78,5 nih. Di sini 150 di sini. enggak 78,5 itu rata-rata, bukan distribusi normal. Distribusi normal enggak mungkin 78 ya enggak sih? Itu suram banget. Lah makanya, lah enggak, kita samain dulu distribusi normal itu apa sih? Distribusi normal itu enggak sama dengan rata-rata kan? Kan Distribusi- gini kan? Ya, Gini. distribusi normal itu kan Kayak Bell's curve. Bell's curve, betul. Iya. Nah, distribusi normal kan kalau kita bikin bentuknya Gini ada yang pinter banget, ada yang goblok banget. betul. Nah ini, Nah, tengahnya itu apa? itu pasti sama kayak average ya. Jadinya kan rata-ratanya tergantung seberapa tinggi kurva Bell-nya kan. Ya enggak lah, rata-ratanya di tengah ini. Jadi kurva normal begini nih. Iya. Ya kan? Rata-ratanya di tengah 78,5 nih. Iya. Nah, 150 di sini, 0 di sini. Tapi gimana kalau kurva Bell-nya itu misalnya sangat curam sekali, itu kan Sangat tinggi sekali. Iya, Di tengahnya sangat tinggi sekali. Iya. Nah, kalau di tengahnya sangat tinggi sekali, berarti anggaplah tengah 78 nih, Iya. ya kan? Dia ke sana cuma sampai 100 gitu. Nah, anggaplah nggak mungkin lah 100. katanya curam sekali. Kalau curam sekali berarti ya yang paling mentok Nggak, di tapi masih panjang. Jadi gini, anggaplah kurvanya itu Lah ya kalau- gini. Sip. Nah, Nah, masih panjang gitu sampai Tapi 200 lah gitu. tapi enggak lah, kalau 200 terlalu jenius lah. Kita tahu banyak orang nih 150 nih. Oke. 140-an lah banyak nih. Iya. 130 deh banyak deh. Artinya kalau 130 aja banyak, berarti kan yang 20 juga banyak. Itu kalau tapi kita kan nggak tahu kurvanya ya. Iya, Ini asumsinya- asumsi kalau bentuknya bell. Bell's curve. Makanya aku Iya. tadi kayaknya enggak Bell's curve deh. Kayaknya enggak distribusi Iya, normal iya. deh. Distribusinya sih lebih ke kayaknya banyak aja bocah di sini nih. Cuman yang di sini dikit banget. Jadi kayak mungkin enggak Bell's curve tuh kayak set gitu. Oke. Walaupun yang namanya normal ya,
adalah kondisi normal kan harusnya kan. Ya, tapi karena saya tidak riset apa-apa, saya cuma bilang Bell's curve berarti di sana 2 tuh ada tuh orang IQ 2. Enggak, yang sebelah sana yang stunting paling. Lah ya makanya berarti kan banyak yang stunting. Kalau Iya. kalau 140-nya Ya kan banyak. Anda nggak stunting. Lah iya. Ya pasti kalau nggak di normal ya di atas normal. Pasti di atas normal karena normalnya 78. Ya pokoknya aku nggak gini, aku tidak mau menyamakan diriku dengan orang-orang yang 140 atau Iya nggak usah disamain. Jadi kayak Gitu. konsepnya tuh kita menilai diri dengan adil aja gitu. Maksudnya kita jadi aware. Oh, gue kalau masalah ini tolol nih nggak ngerti apa sama sekali. Tapi kalau masalah ini ngerti lah konsep dasarnya mah. Kalau bagian ini ya lumayan dalam lah sampai cukup sampai subtopiknya bisa ngerti gitu. Kalau masalah apa keuangan misalnya itu buta sama sekali gitu loh. Jadi kita kayak lebih fair aja evaluasi diri. Karena aku sebenarnya juga agak relatif kayak gimana ya? Aku kalau lagi nonton konten aku sendiri gitu kayak, duh goblok banget ya, kayak kenapa? Kayak gitu terus, kayak aduh ini dangkal banget ya. Aku punya kecenderungan ngeritik diri sendiri terus. Nah cuman makanya aku feedback dari penonton atau dari temen aku gitu itu sangat valuable buat aku karena ngebantu aku bisa menilai karya aku dengan lebih objektif gitu. Kalau aku tuh kenapa kok aku masih merasa kayaknya aku bodoh banget deh. Kenapa? Itu mindset yang menurutku membuat itu toxic buat kamu ya gak sih? Enggak. Aku malah enggak ngerasa itu toxic buat aku karena justru dengan aku ngerasa kayak aku bodoh gini, aku jadi punya keinginan terus belajar. Oke. Gitu. Iya paham jadi kayak sih. Karena itu aku mungkin, bodoh nih, jadi aku pengen terus diisi oleh sesuatu. Aku masih punya rasa penasaran yang gede dan kalaupun aku udah tahu tentang hal ini nih, aku tahu di luar sana di bab ini pun masih banyak orang yang lebih tahu daripada aku. Sehingga di hal yang mungkin aku udah ahli banget nih ngomongnya nih, aku masih tetap harus belajar di situ. Iya. Gitu. Karena emang biasanya kan semakin kita banyak tahu, semakin kita juga sadar ternyata banyak nih yang belum kita tahu. Nah, itulah kenapa kayaknya aku nggak bisa bilang aku pinter, aku nggak bisa bilang aku biasa aja. Nggak usah dilabelin ya nggak sih, dibikin deskriptif aja. Ya deh, aku pengetahuanku terbatas banget. Nah, iya gitu. Cuman segini guys, segini nih. Dari sekian banyak pengetahuan dimiliki Kumaila segini kan. Kumaila segini, saya cuman segininya nih. Nah, udah gitu. Ya teman-teman ya. Itu pengukuran yang sangat tidak reliable teman-teman. Iya, dia lagi merendah teman-teman. Anda tahu lah sekarang kayak gimana kan dia tuh. Baik tuh orangnya tuh, nggak mau menjatuhkan bintang tamu dia. Ramah dia itu. Ya udah berarti sekarang nih saatnya aku memberikan kamu waktu maksimal 3 menit untuk menjelaskan kayak Master Chef 3 menit terakhir. 3 menit terus iya chef gitu. Ya kamu gak cindo tapi. Oke. Maksimal 3 menit. Coba kamu yakinkan aku dan penonton kenapa kita harus baca buku kamu gitu. Dari banyaknya buku yang ada di toko buku dan ada di rak buku set konten aku dan di perpustakaan, kenapa aku harus meluangkan waktu untuk baca buku kamu? Kenapa teman-teman yang nonton ini harus meluangkan waktu untuk baca buku kamu? Nggak harus. Nggak harus. Ini kan promosi, kamu harus promosi. Tapi aku fair-fairan juga, nggak harus kalian baca. Kalau setelah kita ngobrol lama tadi nih, nggak menarik buat kalian, ya kan? Nggak mas, aku cuman mau baca komik yang isinya orang lempar-lemparan laser gitu. Ya udah itu aja yang kalian baca. Ya nggak? Tapi itu pertanyaan bagus kayak bisa nggak kamu menjual ini? Bener nggak? Ya udah oke, nggak harus otoritatif, tapi kamu persuasif lah. Coba persuade aku dan teman-teman penonton. Ini tuh guys sangat astaga guys, tidak pernah aku. Nomor 7 akan membuat Anda tercengang. Ini 8 alasan. 1 menit seukuran reels kamu. Gak ada persiapan lagi. Gini deh, teman-teman, kita tahu ada banyak hal yang kita nggak bisa obrolin, tapi sebenarnya obrolan itu bisa terjadi. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama apa aja sih potensi-potensi yang bisa terjadi di masa depan dan pengen tahu ini kalau cowok-cowok
malam nongkrong didokumentasiin kayak gimana. Kenapa seksis banget sih? Emang menurut kamu cewek-cewek kalau nongkrong malam-malam gak ngobrolin hal-hal Aku serius juga? bukan menurutku nggak cewek-cewek nggak gitu, karena aku nggak tahu. Iya kan, yang takut tahu nih cowok-cowok nih. Sampelku selama ini teman-temanku dimanapun kalau sudah jam-jam kritis tiba-tiba kayak menurutku tuh agama tuh bang ya ampun tiba-tiba begitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih kalau misalnya obrolan cowok tengah malam itu didokumentasikan terus dijadikan kenyataan jadi kayak gimana, silakan baca Masa Depan yang Tidak Boleh Dibicarakan. Asik gitu. Oke, nggak nyampe 1 menit ternyata. Iyalah. Promonya. Keren banget aku emang. Oke. Hebat aku. Keren. Emang pusat dunia adalah aku, teman-teman. Oh, kayak gitu oke. ya. Tadi gini, aku itu tolol, sekarang bisa dunia adalah aku. Bumi mengitari matahari mengitariku, teman-teman. Silakan. Oke, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen nanya-nanya lebih lanjut ke Adit tentang buku atau tentang apa aja sih, bisa hubungin Adit ke, nanti aku taruh di deskripsi deh, aku taruh Instagram berarti ya. Betul. Kamu kenapa nggak buka YouTube? Aku ada YouTube, cuman isinya tuh YouTubeku nggak kayak gini lah, nggak ada isi podcastnya. YouTubeku tuh isinya konten nandain apa. Jadi karena aku baca buku nih, terus ada tanda-tandanya kan. Nah udah, aku bacain, aku nandain apa ke Tapi penonton. itu seru. Tapi Seru buat aku doang lah ya, jangan. ya aku nggak tahu ya. Aku tuh cuman konten itu, kenapa kok aku nandain? Karena kan banyak orang nanya kan kayak, Mas Adit itu di yang ditandain itu apa sih? Sebenarnya aku tuh cuma nandain quote-quote apa aja yang bagus. Jadi suatu hari kalau misalnya aku manggung gitu stand up. Kamu suka annotate nggak? Enggak. Oke. Aku cuma nandain aja nih kalau misalnya aku manggung atau aku mau nge-tweet gitu, ini ada kutipan bagus nih gitu. Cuman gitu doang. Makanya kayak kosong guys. Sebenarnya nggak sepinter itu aku. Ya, tapi Adit ini adalah pusat dunia. Jadi kalau kita semua boleh ke akunnya Adit, lihat di YouTube-nya dia nandain apa aja. Terus di Instagramnya juga hari-hari suka konten reels. Aku suka loh konten-konten kamu loh. Aku ngefans sama kamu. Wah, ya. keren sembah aku sekarang. Benar, aku adalah bagian dari penyembah Adit gitu. Jadi Adit, makasih udah jadi tamuku. Terima kasih sudah boleh promo-promo di sini. Oke, dengan senang hati, dan teman-teman makasih banyak udah nonton sampai selesai ya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Ini fuck you gitu yang tadi. Sampai ketemu di gini. konten fuck sampai ketemu lagi di channel Forbidden Question. Salah. Kebiasaan. Sampai ketemu lagi di channel Fuck You. Nah.